Ini continue straight after that. Ini Yesus menyucikan bait Allah. Ya, ini interesting. Misalnya kalau kita lihat di ayat ini Markus 11, Markus tuh dia suka, ini teknisnya dia untuk dia menulis tuh dia suka lompat-lompat kayak sandwich gitu. Jadi tadi ke pohon ara, nah sekarang ini ke bait suci, nanti balik lagi pohon. Tapi ada purpose-nya kenapa? Jadi ini dibilang, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Jadi ini yang kita suka lihat kalau biasanya dekat Easter suka dibahas ya ini ya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia. Sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Next slide please, thank you. Jadi pohon ara yang sudah kering, kita balik lagi pohon ara nih. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akar yang akan ingatkan dikutuk ya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabai, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, seolah saat itu dia lagi khotbah di gunung. Mereka lagi di atas gunung. Lalu berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, amin. Sorry banyak bacanya tadi ya. Jadi kita mulai dari pertanyaan ini. Yesus kok marah-marah? Karena teks ini tuh sesuatu yang paling lucu ya. Kalau kita lihat ya, kalau baca ini pertama kok kita tuh pasti bisa kaget. So pertama kali kita apalagi dari Sunday School, Yesus penuh dengan kasih. Yesus yang bilang tuh jangan hindari anak-anak datang kepadaku gitu. Ini Yesus yang lemah lembut gitu. Kok dia bisa marah ya juga ya? Bingung kan? Nah, tapi kalau orang tuh suka melihat dia tadinya mengutuk pohon, dia balikin meja. Kenapa ini terjadi? Apakah dia hilaf? Apakah dia lose control? No, kita tahu Tuhan Yesus kita tidak pernah out of control. Semua yang dia lakukan tuh selalu ada tujuannya, ada intentionnya kenapa ya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Apakah dia benar-benar marah? Kenapa apa yang dia lakukan? Nah, ini sebetulnya tuh ada sesuatu yang lebih dalam yang kita mau gali dari firman ini. Ini sesuatu yang kita bisa pelajari. Next slide. Yesus lapar untuk buah. Ya, ini sebetulnya poinnya. Begitulah semua bermulai. Kita mulai dari ayat 12, kita melihat bahwa Yesus lapar. Ya, berapa banyak di kalian di sini jujur saja yang kalau lagi lapar tuh lebih mudah marah-marah. Saya ngakuin, saya pun begitu. Bukan yang marah, bisa nangis. Gitu. Ya, tanya mami lah. Ya, nah tapi meskipun ayat ini berbicara tentang kemanusiaan Tuhan kita ya, about the humanity of Jesus, that dia pun feel hunger, ya, saya percaya dia bukannya lapar tentang makanan yang kita idam-idamkan, ya, seperti kayak nasi padang, mie ayam, otak-otak, bukan yang seperti itu yang dia laparin. Dia lapar untuk sesuatu yang dia masih cari hari ini, ya. Dia lapar untuk sesuatu yang dia cari di dalam kehidupan seseorang kepadanya. Apa yang dia lapar? Yesus lapar untuk buah, ya. Pahamin yang kita baca ini ayat itu terjadi seminggu sebelum dia ke kayu salib. Ya, seminggu sebelum dia ke kayu salib. Dan di saat itu dia mencari-cari sesuatu. Apa yang dia cari? Ya, apa yang dia cari? Dan dia cari itu yang dia cari sampai sekarang. Itu adalah buah. Itu yang dia cari. Di kehidupan semua orang itu yang dicari adalah buah. Buah itu apa? Karena buah adalah bukti nyata dan ada pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Kalau ada Holy Spirit bekerja di dalam kita, pasti berbuah. Pasti buahnya kelihatan, ya.
Buah itulah dia cari. Inilah yang menjadi obsessionnya Tuhan kita. Jika kita melihat Alkitab dengan jelas, dia tuh selalu cariin buah. Dia menciptakan manusia, pertama kali dia bilang apa? Be fruitful and multiply. Ya, dia selalu mencari buah di kehidupannya kita. Jadi kalau orang menjalankan orang Kristen, kita misalnya ditangkap gitu ya, saya ditangkap biasanya sebagai orang Kristen, nanti ditanyain, apakah ada cukup misalnya bukti di kehidupan kamu untuk ditangkap gitu ya, karena yang dicari ada buahnya. Ada nggak, kelihatan nggak kamu orang Kristen gitu. Dan sebenarnya tuh dia cari di zaman dulu dan dia masih cari di zaman sekarang ini. Dia mencari orang yang berbuah. Dia tanya, dia melihat gimana buahmu ya. Artinya apa itu? Bagaimana kasihmu? Bagaimana sukacitamu? Bagaimana kedamaianmu? Bagaimana kesabaranmu? Wah, itu susah ya. Bagaimana kebaikanmu? Bagaimana kesetiaanmu? Bagaimana pengendalian diri, self controlmu? Itu semua buah, itu semua buah. Ya. Dan buah ini adalah hal yang muncul dari hidup kita ketika kita berjalan bersama Tuhan. Jadi, apakah kamu punya buah? Nah, tanya kepada tetanggamu, apakah kamu punya buah? Ayo tanya kepada tetanggamu. Ada kamu buah nggak? Ya. Kalau nggak ada, kayak ini Tante Ros banyak buahnya. Karena adakah sesuatu dalam hidupmu yang memberikan bukti nyata bahwa Roh Kudus sedang bekerja dalam hidupmu? Karena Yesus lapar untuk buah. Ya. Next slide. 2 things about fruit. 2 hal tentang buah ya. Pertama, buah tidak pernah tumbuh sendiri. Ya. Kamu nggak pernah lihat ranting branch ya, ranting ya. Ranting yang sudah putus dari pohonnya bisa berbuah sendiri. Nggak mungkin itu. Karena itu mesti connected to the life source. Mesti connected dengan sumbernya baru dia bisa berbuah. Ya kan? Jadi nggak mungkin kita lihat buah tuh bisa tumbuh sendiri kalau sudah putus. Jadi seperti kayak kita semua, kita butuh gereja. Makanya nggak ada yang orang bilang tuh, aku menjadi orang yang berbuah, Kristen yang berbuah, tapi aku nggak usah ke gereja, it's okay. Nggak usah komunitas, you're not gonna bear fruit. Nggak bakal bisa tumbuh itu. Karena kita membutuhkan komunitas, kita nggak bisa pernah tumbuh sendiri, buah harus berhubung. Di Yohanes 15 ayat 1-8 ini cukup panjang ya. Kita akan agak ngebut sedikit. Akulah pokok anggur. Jadi ini yang ayatin bilang, I am the vine, you are the branches. Yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu lihat jadi betapanya dia obsesi dengan buah. Kenapa Yesus betapa dia rindu dengan buah. Ya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku. Abide in me, itu in English. Dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berarti dibilangin apakah buah itu optional bagi kita sebagai orang Kristen? No, it's not optional, because kalau kamu mau menjadi murid Tuhan Yesus, dilihat itu adalah buah, dari buah. Ya, jadi buah itu tidak bisa muncul dengan sendiri. Buah harus tetap terhubung dengan tubuh, dan ini mengingatkannya kepada kita tuh. The next slide, ayat ini yang it's one of my favorite verses. Ini slide next one. Ya, Mazmur ini ada triknya. Kalau Indo 92:14-15, tapi ini English 13-14 ya. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Amin. Ya. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bear fruit in old age. Berarti nggak expire ya. They shall be fresh and flourishing. Lebih enak didengar yang Inggris ya. Ya.
Ya, jadi inilah yang saya sukai tentang mengapa kita harus terhubung dengan sumber menghasilkan buah, yaitu menghasilkan buah adalah hasil samping alami yang terhubung itu terjadi secara begitu aja. Jadi itu kalau kita connected dengan source-nya itu berbuah otomatis sendiri. Kita jalan sama Tuhan, kita dekat sama Dia, buahnya tuh naturally grow. Nggak kita itu misalnya dari kita punya effort sendiri. Jadi ada satu hal lagi yang kita lihat dengan pohon, kayak kita nggak pernah ngeliat pohon gitu. Misalnya kamu pernah lihat nggak pohon bersuara bilang gini, ayo apa numbu, nggak bakal kan? Karena pohon itu nggak, dia itu berbuah aja sendiri gitu. Dia nggak perlu berjuang. Jadi dia cuma tertanam dan berbuah itu hasil sampingannya, dan itu keterkaitan tersebut. Jadi next slide, ini yang kedua ya. Jadi kan itu two things about fruit. Ini yang kedua. Buah bukan untuk, ini untuk apa? Bukan untuk pribadi. Buah is not for ourselves ya. Karena buah, kamu nggak pernah lihat pohon makan apelnya sendiri. Pernah lihat? Belum. Nah, kalau nanti udah ada fotonya share. Pernah nggak lihat pohon jeruk minum jus jeruknya sendiri? Nggak mungkin ya. Nah, karena sebetulnya buah itu bukan dinikmatin untuk sendiri. Buah itu sebetulnya for others. Untuk dinikmatin dengan orang-orang lain. Ya, makanya jadinya tuh inilah kekuatan buah. Makanya sebabnya kan dibilangin di Matius 7:16, dibilang katanya dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Yohanes 15 juga kan dibilangin, jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi apa yang terjadi ketika pohon menyimpan buahnya untuk dirinya sendiri? Nah, saya mau tanya, yang di sini kan banyak jago tanam ya, green thumb ya. Apa yang terjadi kalau pohon sudah berbuah terus nggak dipetik? Ya, next slide. Ini sudah di research. Ketika pohon buah dibiarkan tanpa dipetik, apa yang terjadi? Pematangan, over-ripening, gugur, lapisan absisi terbentuk memotong batang, pembusukan, rot, jamur dan bakteri mengonsumsi buah yang jatuh. Apa yang terjadi pada pohon itu? Itu tadi tentang buah, what happens to the fruit. Nah, pada pohonnya juga nggak sehat. Apa yang terjadi pada pohonnya? Patah ranting, buahnya berat dan belum dipetik mematahkan ranting. Serangan hama, pest invasion, buah yang membusuk menarik perhatian tawon dan kumbang. Penyebaran penyakit, disease spread, sporat bertahan hidup selama musim dingin di dalam buah yang mengering. Pemborosan energy drain, produksi biji mengurangi pertumbuhannya vegetatif dan pola berbuah bergantian. Pohon tidak berbuah pada tahun berikutnya. Nah, kalau dibilangin ini relationnya apa, koneksinya kepada kita punya hal spiritual ya. Ini the next slide. Realitas spiritual seseorang percaya ya, membusuk lawan menyegarkan yang lain. Jadi rotting and refreshing others ya. Jadi itu buah tidak ada untuk memberi makan pohon itu sendiri. Buah ada untuk memberi nutrisi kepada makhluk lain. Jadi bukan untuk diri kita sendiri, kan, bukan untuk pohonnya. Spiritual paralel itu berarti buah rohani seperti kasih, sukacita, kemurahan hati dimaksudkan untuk menopang komunitas. Ya, kalau konsekuensinya jika disimpan sendiri, karunia rohani akan membusuk. Berubah menjadi stagnasi, kesombongan, atau even legalism. Beban dan patahnya ranting, spiritual branch breakage ya. Jadi pohon yang tidak dipanen akan mati, lemas, dan patah karena berat sendiri. Spiritual parallel terlalu berpegang pada berkat, holding on to blessing, menciptakan beban berat dan egois ya. Jadi akhirnya nanti foregoing service causes spiritual burnout, kelelahan emosi dan hilang sukacita. 3. Hama dan bahaya stagnasi, pest and the danger of stagnation ya. Buah yang terlalu matang dan tidak dipetik mengundang hama, tawon, dan penyakit ke pohon. Spiritual paralel, imam yang terpendam dan menolak untuk melayani menjadi rentan terhadap sikap-sikap yang beracun. Konsekuensinya itu cynicism, ya, sinisme. Kepahitan dan keegoisan dengan cepat berkembang dalam kehidupan spiritual yang tidak aktif. 4. Buah yang mengering dan hambatan spiritual. Jadi mummified fruit in spiritual blockage ya. Jadi sisa buah yang kering menempel dan ranting yang menghentikan pertumbuhan tunas baru di musim berikutnya. Spiritual parallel itu jadi mengandalkan sepenuhnya pada kemenangan spiritual masa lalu. Jadi this is when you rely on
testimoni kita yang lama gitu, tapi kita nggak menggali dengan yang baru gitu, akan menghambat pertumbuhan kita saat ini. Dan konsekuensinya pohon itu menjadi gersang, menghalangi pekerjaan baru yang ingin Tuhan lakukan hari ini. Jadi gimana kamu tumbuh gitu. Dan yang terakhir itu menanam benih ekosistem masa depan ya. Ketika buah dipecah dan dibagikan. Jadi this is what happen. Yang kelima tuh kalau kita bagi buah kita, apa yang terjadi? Membagikan iman, waktu dan sumber daya kamu akan melipat gandakan murid. Ya. Konsekuensinya memberikan hasil panen. This is what happen kalau kita sharing buat kita. Memberikan hasil panen kamu kepada orang lain, memastikan Injil berakar dalam kehidupan generasi-generasi mendatang. Different ya, jadi itu sangat beda. Kalau kita mau regeneration, kita mau jadi continue terus, itu berarti kita mesti membagi buah. Buah bukan untuk diri kita sendiri. Jadi jika buah memakan diri sendiri, itu akan membusuk. Inilah sebabnya kenapa orang-orang yang tidak pernah melayani, mungkin mereka akan melewati ada sesuatu kesusahan atau kecemasan ya. Karena buah yang kalau dipegang sendiri, kita berbuah itu tidak akan memberikan sesuatu yang baik. Itu bahkan membawa stres. Setiap kali kita orang melihat kekuatan. Jadi begini, kalau saya menantang, kalau pernah kalian merasa aku butuh sesuatu, bukannya kita menunggu, kita memberi kepada orang. Kayak misalnya kita butuh doa, ya. Daripada saya tungguin orang doainlah orang lain yang lebih tahu, yang lebih butuh doa untukmu. Kasihlah buahnya kepada orang lain, dan kamu akan mendapatkan sesuatu joy yang kamu nggak bisa explain, yang kamu nggak bisa jelasin gitu. Karena kenapa? Because at that point kamu melakukan sesuatu yang Tuhan memberikan purpose untukmu. The way He designed for you is untuk buahmu di-enjoy dengan orang lain. Ya. Jadi setiap kali kita mengizinkan orang lain untuk mendapat buah dari hidup kita, buah itu akan berlipat ganda. Jadi sekalipun kamu merasa itu tidak sesuai dengan karaktermu, ada kita kadang-kadang merasa aku mungkin kurang nyaman ya atau ini, tapi when you push yourself, kita keluarkan diri kita dari zone safe itu untuk melakukan ini, itu ada sesuatu yang sumber kehidupan yang terjadi di kehidupanmu. Karena itu that's when God design you for a purpose, itu akan luar dari your kedagingan punya comfort zone. Ya, kayak saya dulu tuh orangnya pendiam. Kalau sekarang dibilang nggak bisa diem, ya. Tanyalah kayak si Tanner Ross udah tahu yang dari kecil ya. Itu because dari pertama kali disuruh bicara juga pasti takut, bilang nggak mau. Tapi I know that this is what God designed for me. Tapi kalau saya sudah lakukan, sudah berbuah. Jadi kalau walaupun misalnya, I don't think aku bakal berani. Percaya Tuhan berikan kamu empowerment, ya. Jadi perhatikanlah ini, balik lagi ke teksnya. Juru selamatmu di minggu terakhir kehidupannya sebelum dia ke salib, dia memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada murid-muridnya. Dia lapar dan perhatikan apa yang dia katakan. Pohon ara di sana, pohon itu berdaun. Dia lapar untuk buahnya. Bagaimana kalau kita pergi melihatnya? Seluruh kejadian itu sebenarnya sebuah rencana untuk mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya. Ya, jadi Yesus lapar. Ayo kita lihat pohon ini. Jadi kalau kita lihat di teks ini yang kembali, ada tiga hal yang penting ya, yang kita bisa notice ya. Satu, pohon itu ada daunnya, is clear ada daun. Dua, pas dilihat untuk buahnya nggak ada buah, ada daun tapi nggak ada buah, ya. Dan yang ketiga, pasal ini juga bilangin bahwa ini bukan musim untuk buah ara. Nah kalau kita bisa begini, kok cari buah kalau bukan musim sih, ya? Kenapa? Yesus mencari buah di pohon padahal bukan musimnya. Nah tapi kalau kita belajar tentang pohon ara, pertumbuhannya pohon ara, ya jadi kita bakal menggali ini teks ini benar-benar. Ada sesuatu yang very interesting. Karena next slide, ini oh bukan yang ini. Ada satu lagi nggak gambarnya? Yang tentang pohon, gambar pohon. Ada dua slide yang ada satu gambar yang tempel tadi, satu lagi yang pohon, gambar daun. Ada nggak ya? Kalau nggak ada juga is okay. Nggak ada ya? Nggak ada, is okay. Nah berarti percayalah ya dari saya ya. Nanti saya share gambarnya di chat. Oke, pohon, tanaman ini tanaman fig
tree ya, fig tree. Saya baru belajar fig itu bukan jambu. Karena saya cuma tahu fig, tapi itu kelihatan orang nggak pernah makan buah. Nah, pohon ara yang kalau bertumbuh tuh lucu. Jadi dia tuh ada 3 cycle. Cycle pertama, sebelum dia berdaun, dia udah menanam namanya breba fruit. Jadi itu tuh kayak benih yang sudah ada benih ya. Kayak bud Inggrisnya bud itu. Udah ada di pohon, ini sebelum pohon ada berdaun, dia udah nunggu dulu ada ini bisa dimakan. Ini bisa dimakan. Jadi itu cycle pertama. Cycle kedua, abis udah ada bud, dia mulai berdaun. Cycle ketiga, dia mulai berbuah. Jadi bukan dari bud itu, jadi udah ada bud lagi yang bertumbuh yang menjadi buah. Jadi there's 2 crops, 2 macam. Yang buds, yang edible, sama the main crop. Main crop itu yang kamu beli di supermarket fignya. Ya, jadi 3 cycle. Cycle pertama, jadi yang bud only. Terus itu cycle kedua, leaf, jadi daun. Cycle ketiga, fig, the actual fig yang kita beli di supermarket. Jadi 3 itu. Nah, di saat jadi dibilangin kalau misalnya dibilang bukan musim buah ara, itu tuh sebenarnya dibilangin kita belum reach ke cycle yang ketiga. Belum kita reach ke cycle yang kelihatan buah fignya itu yang kamu beli di supermarket, belum ada. Tapi kalau sudah kelihatan daun, berarti kita di cycle mana? Cycle kedua. Cycle kedua sudah ada daun. Nah berarti kalau udah cycle kedua, cycle pertama udah lewatin dong, udah ada kan? Udah ada apa? Buds dong. Kenapa nggak ada tapi? Kenapa nggak ada? Ya. Jadi sekarang kita bisa mengerti, kenapa? Pohon ini terlihat bagus dari kejauhannya, tetapi begitu kita deketin, maksudnya pohon ini punya daun, tapi kok nggak ada budsnya, nggak ada buktinya itu buahnya ini mana, gitu. Inilah sebabnya Yesus berbaik hati kepada orang-orang yang hancur dan berdosa. Ya, dia sangat baik hati kepada compassionate to the broken people, to the sinners, tapi dia nggak tahan dengan orang-orang Farisi. Dan dia selalu menegur orang-orang Farisi karena kenapa? Mereka menampilkan daun. Itu adalah pohon ini tuh symbolizing that aku ada daun berarti aku ada buah. Kalau aku ada daun berarti aku berbuah. Aku pohon yang sehat, aku berbuah. Ya. Tapi kalau dilihat ada daun tapi kok nggak ada buahnya, berarti itu kan namanya false advertising. False advertising. Ya kan? Soalnya jadi ya kalau begitu itu namanya kepalsuan. Karena kalau kamu jadi menampilkan bahwa kamu ada buah, tapi nggak tahu kamu nggak ada buah, itu bukannya mengecewakan, tetapi juga bahaya. Nah, bahaya untuk mengiklankan sesuatu yang sebenarnya kita tidak miliki. Kita tahu di sini di Australia itu kalau kamu false advertising, you can get into a lot of trouble. Ya, sangat bahaya. Nah, sebelum kita maju, ya aku soalnya ini kan jam berapa nih? Sekarang udah jam 2.53 ya. Jadi tadi pagi tuh mamiku sama tante ini semuanya sama Cilino sudah makan. Aku belum hari ini. Jadi aku mau makan dulu sebentar ya. Saya break dulu ini. Sebentar aja. Ya. Sebentar dulu. Ini saya udah bawa meja, ini mau piknik dulu nih. Tuh. Ya. It's okay nih. Tuh. Udah itu instan, praktis nih. Ya. Nah, ini kita kan lagi ngomong asli atau palsu ya. Saya mau tanya ini. Saya tuh ada bawa pancake ini. Pancake. Tahu nggak acara di Netflix tuh yang namanya tuh Is It Fake? Itu bukan Is It Cake? Is It Cake? Dilihat dia asli atau palsu gitu. Ya. Nah, ini kalau bisa tebak ini yang saya bawa ini asli atau palsu? Asli atau palsu? Palsu. Nah, saya minta satu orang coba bantu saya. Periksa ini asli atau palsu? Nih, Oswan nih, coba cek. Ini saya ada garpunya. Tunggu sebentar, saya ada garpu. Oh ada. Komplit. Ini belum makan. Mantap. Nih komplit. Nih ya, coba asli atau palsu? Palsu ya? Belum juga dimakan. Coba cium dulu. Asli atau palsu? Asli. Coba makan. Asli nggak? Asli ini. Asli ya? Asli. Coba bilang ke semuanya asli nggak?
Asli, Bo. Ya asli, tapi kurang ya. Kurang ini pancake ini kan cuma nggak ada apa-apa ya itu. Belum biasanya kan pancake ada apa? Maple syrup ya. Nah, ada nih komplit. Nih, no ya. Maple syrup 100% pure ya. Wah, luar biasa. Nih. Coba ya. Nih. Nah, tapi sebelum kamu makan, coba kok kamu cium dulu wanginya. Wangi apa? Wangi sirup. Are you sure? Coba, saya minta orang kedua. Taruh lagi. Siapa? Kogun. Can you smell ini wanginya bau apa? Jangan masuk mulut. Udah dimakan kosu. Bukan maple syrup. Bukan maple syrup. Bukan maple syrup ya. Oh, bukan ya. Bukan ya. So kenapa? Kalau kosu atau kogun makan ini, mereka akan mati. Wah, berani ya katanya. Karena kenapa? Ini motor oil. Ini motor oil. Do you know kalau kita iklan ya? Ini namanya check make sure everyone tuh bangun awake ya. Nggak tidur gitu. Ya pantas saya nggak kenalin sampai saya kaget. Are you sure? Gitu. Saya udah jantungan. Aduh jangan masuk mulut deh, jangan masuk. Gue takut dia lah. Saya takut lebih cepat ini ya nanti. Ya, bukan. So kenapa? Do you know setiap kali kalau apa tuh ada photoshoot itu yang made pancake untuk iklan, mereka tuh pakainya tuh bukannya pakai maple syrup, mereka pakainya motor oil. Karena motor oil tuh yang kelihatannya sama, warnanya sama, appearance-nya sama dan lebih glossy, gitu. Tapi do you understand now berapa bahayanya itu sesuatu yang kepalsuan terjadi, ya? Saat kita lapar dan seorang mengiklankan sesuatu yang bukan sebenarnya, itu bukannya hanya mengecewakan ya kok ya. Boleh dikasih maple syrup katanya dapurnya racun. Itu bahaya. Bahaya ketika kita memakai label eksternal ya, yang bilang 100% pure, nggak taunya di dalamnya racun. Itu sangat dangerous. Nggak tahu dalam itu iri oli mobil. Nah tahukah kenapa orang-orang tidak ingin berhubungan dengan, misalnya kalau dilihat dengan orang-orang yang palsu gitu, yang dibilang kadang, oh kamu Kristen tapi kok kamu orangnya apa tuh itu galak atau itu, karena orang-orang yang percaya yang diberi label 100% murni tetapi dalam hatinya itu racun. Itu tuh very very dangerous. Nah itu namanya kemuknafikan ya, fake. Ya, itu berbeda dengan kemanusiaan. Jadi itu hipokrisi, itu different dengan humanity. Selama kamu masih berwujud manusia, kita semua manusia kita akan berdosa. Ya, itu realitasnya. Cuma satu orang yang tidak berdosa itu adalah Yesus. Namun tapi kalau aku sudah menaruh imanku kepadanya, aku seharusnya sinless. Ya, aku berdosa selalu lebih dikit, sinless. Masalahnya dengan botol itu adalah hipokrisi. Itu botol ini berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Itulah bahaya. Tuhan bisa menerima kejujuran, ya, tetapi dia akan selalu menantang hipokrisi. Dan kamu tahu, selalu ada perbedaan antara kemanusiaan dan hipokrisi ya. Ingat Adam dan Hawa pas mereka jatuh di Taman Eden, apa yang mereka lakukan? Ya, mereka lari kepada Tuhan atau mereka lari dari Tuhan? Lari dari Tuhan. Dan pas Daud jatuh, habis mengambil istri Uriah itu, sudah kehilangan anaknya. Apakah dia lari kepada Tuhan atau dia lari dari Tuhan? Itu dia lari kepada Tuhan. There's a difference. Jadi ini, next slide ya. Next one again kayaknya. Should be the next one. Next one again. Ya, dua postur yang mencontohkan ketakutan akan Tuhan yang benar. Jadi ini two posture that exemplifies the true fear of the Lord. Ya, kalau dulu saya belum ngerti, sekarang saya sudah ngerti ini. Ketika setelah kamu berbuat kesalahan, kamu tidak lari dari Tuhan, kamu lari kepadanya. Karena fear of the Lord sama begini, kalau fear tuh bener-bener fear tuh berarti aku misalnya merasa, oh aku takut, jadi kayak orang tuh udah begini duluan. Ya, tapi kalau fear of the Lord tuh aku takut ditinggal sama dia. Aku takut ditinggal sama dia, aku bakal lari kepada dia.
gitu. Nah jadi itu those are the two posture yang kita cek dalam diri kita kalau kita bersalah itu what do you do? Kamu lari kepada dia atau kamu lari dari dia gitu. Nah jadi itu ketika setelah kamu berbuat salah tapi kamu lari kepada dia dan berkata misalnya seperti kayak Daud, Tuhan ini bukan, this is not me, ini bukan diriku seperti ini. Jadi create in me a clean heart, ya, renew a right spirit, perbauilah roh yang benar dalam diriku, ya. Itu that's what leads to repentance. Itu yang membawa kita kepada kebenaran. Jadi Tuhan tidak dapat berurusan dengan seorang yang terus berpura-pura dan tidak mau mengakui bahwa mereka membutuhkannya. Inilah sebabnya mengapa dia terus menegur orang-orang Farisi yang berkata, dia bilang, woe to you, orang Farisi, ya. Dia berkata, kamu itu seperti kuburan yang dicat putih, indah di luar, kamu menghabiskan begitu banyak waktu untuk membangun citra di labelnya, tetapi tidak ada substansi di dalamnya. Jadi setiap kali seorang mengiklankan sesuatu yang sebetulnya tidak mereka miliki, itu tuh very dangerous. Nah, kalau kita jadi balikin kepada yang tadi pertanyaan, oh Yesus marah-marah. Nah, saya tanya, siapa yang akan setuju kalau saya bilang kepada pancake dan maple syrup itu, botol itu, dan saya bilang, biar nggak ada orang yang bakal makan dari kamu. Itu bukannya saya jahat. Itu kebaikan. So, kenapa orang yang makan akan keracun? Jadi mengerti kalau dia bilang kenapa biar nggak ada orang yang makan buah dari pohon ini. Mengerti sekarang? Bukannya Yesus tuh overreacting, no. Dia melindungin kita, ya. Jadi next slide. Kita sekarang balik kepada temple ya, ini temple. Markus tuh ya dia dengan sengaja nyelip-nyelip dari pohon ara ke temple terus balik lagi dengan intention. Soalnya tuh dia tuh kan emphasize bahwa Tuhan mencari buah. Itu yang kita sudah tahu dan kita lihat ya. Tetapi setelah mengutuk pohon ara, Yesus berjalan ke Yerusalem. Nah sekarang dia masuk ke bait suci. Dan apa yang dia lihat, itu mencerminkan apa yang dia lihat di pohon ara itu. Ya. Jadi ada daun tapi tidak ada buah. Ya. Karena dilihatnya ini temple ini busy, rame, sibuk. Tapi intimnya kepada dia mana? Ini yang dia cari. Jadi dia lihat tuh, dia justru yang dia lihat, dia mulai mengusir orang yang berjual beli, banyak orang yang dagang. Dia membalikan meja para penukar dan tempat duduk orang-orang yang menjual merpati. Dia bahkan tidak mengizinkan siapapun untuk membawa barang dengan melalui pelataran bait suci. Soalnya waktu itu di saat itu tuh sudah korup. Kalau kita lihat di map ini, kita lihat jadinya ini tuh the temple ya. Nah ini tuh ada kayak Court of Israel, jadi Jewish men only. Kalau Court of Women ini berarti yang paling rame ini, paling seru, ya itu. Dan ada yang Court of the Gentile, jadi orang yang paling jauh, itu yang travel paling jauh, mereka mesti di paling luar. Dan di sonolah itu areanya yang suka ada market, pasar yang berjualan itu. Soalnya di saat itu kan mereka mesti bawa binatang untuk disembelih. Dan kalau yang mereka yang travel jauh, nanti takut udah bawa, bahkan nggak boleh ada defect ya. Nanti udah travel jauh-jauh, si embeknya kesleo atau udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi lebih easy itu mereka beli langsung di sana. Tapi masalahnya mereka lihat oportunitas itu kan mereka mesti jual belinya juga pakai currency kita. Nah kita naikin exchange rate-nya jadi cuan ya. Nah udah cuan jadi kira, tapi orang mau dekat sama Tuhan kok jadi dibikin sulit. Jadi itu it becomes corrupt. This is the context of why Jesus tuh angry. Karena bagi dia tuh, kenapa orang yang mau berdekat kepada aku kok dibikin susah, dibikin persulit gitu. Ya, dibikin barrier. Jadi makanya dia biarkan dia bukanlah tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu telah menjadikannya sarang perampok. Itu ada di Yesaya 56 ayat 7 dan Yeremia 7 ayat 11 ya. Jadi itu pohon ara ada simbol bait suci. Ya, kedua penampilkan semua tanda lahiran pengabdian tanpa menghasilkan sesuatu yang bernilai rohani. Bait suci itu banyak daun tapi kenapa banyak korupsi seperti ini? Ya, jadi di sini oke. Tempat yang seharusnya menjadi jembatan antara bangsa-bangsa dan Tuhan yang hidup telah berubah menjadi pasar yang penuh dengan kesibukan dan sesak. Kemarahan Yesus berasal langsung dari hal ini. Jadi ya, the question yang Jesus is asking itu tuh bukan tapi untuk kita sekarang ya, itu bukannya tentang market yang tersebut di sini doang, tapi sebenarnya itu dia bertanya sekarang kepada semua pribadi kita di ruangan ini, what is standing
between people and God in your life. Ya, so kita kan lihat itu yang kesusahannya tuh adalah money changernya yang bikin susah. Itu ada barriernya for the Gentiles. Nah, tapi untuk kalian, what is standing there? What have you allowed to set up table and courts in the courts of your heart? Jadi apa yang sudah sampai buka meja kayak tadi itu, ya, udah buka meja, udah itu ya, untuk bisa menjadi barrier antara kamu mendekat kepada Tuhan. Karena early church father namanya Origen melihat adegan ini sebagai alegori spiritual. Menulis bahwa setiap jiwa adalah bait Allah. Jadi berarti bukan yang bilang oh gereja IFC, gereja Bethany, gereja GBI apa gitu ya. Tapi dibilang apa? Setiap jiwa intim kita pribadi ya adalah bait Allah. Dan bahwa ketika kita terlalu menyerahkan diri kita kepada urusan duniawi, jadi seperti kayak misalnya market itu, nah aku kasih marketnya itu kepada apa? Kepada hobiku, kepada misalnya kesukaan gaming, kesukaan apa yang mengambil antara aku kepada Tuhan ya. Kita memenuhi ruang suci yang dimaksudkan untuk persekutuan dan kita itu sudah dipenuhi dengan yang lain, sudah di divert. Jadi the next slide. Ya. Jesus cleanse the temple untuk restore true worship. Dan pekerjaannya dalam hidup kita ini tidak berbeda. Dia masih bersemangat untuk rumah Bapaknya dan kita sekarang adalah rumah itu. Ya, karena 1 Korintus 3:16 dibilang, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ya, jadi sekarang itu bukan dibicarakan ini gereja sih terlalu banyak aktivitasnya. No, it's talking about us pribadi. Apakah do you allow misalnya sesuatu yang di dalam kehidupan kamu yang sudah mulai membuat gangguan antara kamu kepada Tuhan, ya. Dan jadi pembersihan bait suci itu bukankah sekadar momen sejarah, itu adalah undangan yang hidup, it's a living invitation untuk kita hari ini. Ya, Yesus masih berjalan ke pelataran hati manusia, masih membalikan apapun yang telah menggantikan doa. Ya, masih membersihkan jalan bagi perjumpaan sejati dengan Allah. Jadi, what are the tables in your temple? What has crowded out the sacred? Mungkin ada untuk orang apa nih? Saya kasih example ya. Kepahitan, satu is very common. Kepahitan. Mungkin distraction, mungkin ambisi. Atau mungkin unresolved sin, kayak dosa yang belum diselesaikan. Atau mungkin ada karena terlalu sibuk. Apapun itu, Yesus melihatnya dan dia tidak puas membiarkannya begitu saja. Gitu. Jadi kita akan balikin untuk sekarang the mountain. Ya, yang dibilang, karena kita lihat besok pagi, Petrus memperhatikan pohon itu, kita balik ke fig tree, sekarang pohon ara ya. Pohon itu lelah, layu dan akhirnya sepenuhnya tiba-tiba total ia menunjukkannya kepada Yesus hampir dengan rasa tidak percaya. Rabai, lihat pohon ara yang engkau kutuk telah lalu. Nah, next slide. Ya, aku pindah dulu biar kelihatan ya. Oke. Dan Yesus menjawabnya bukan dengan penjelasan tentang pohon ya. Justru dia dengan perintah dan janji tentang doa di ayat ini. Ini tuh di ayat Markus 11 tadi. Cuma ayat 23 sampai 24 ya. Jadi dia bilang apa? Ini key points yang sudah di-highlight ya. Kuncinya ini, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata, jadi bukannya diam berharap ya, berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. I want to emphasize this point yang paling bawahnya. Soalnya tuh Yesus menghubungkan langsung apa yang baru saja terjadi di bait suci, dia connect itu dengan pohon ara ini, ya. Ini pohon ara ini symbolize, like it's speaking about kita semua orang percaya ya. Dan kita menjadi sesuatu pohon yang hanya berdaun. Gitu. Soalnya kalau kita mau berbuah, ya kita mesti make sure apa yang menghalangi kita untuk berbuah itu, ya. Nah, sebetulnya Yesus apa yang terjadi bait suci dan apa yang tersedia bagi setiap orang percaya melalui doa. Jadi melalui doa dimungkinkan untuk menyingkirkan any obstacle, ya bisa dipindahkan. Yang menghalangi akses kepada Tuhan. Doa itu bisa mengangkat every obstacle yang
halangin kamu kepada Tuhan. Ya, jadi ia berbicara dalam konteks apa yang baru saja ia lakukan. Jadi artinya apa? Whatever stands between you and a close, fruitful walk with God. Kalau dibilangin aku mau berbuah bersama Tuhan, Yesus sudah memberikan kamu otoritas di dalam doa untuk usir. Ya, the mountain of addiction, the mountain of unforgiveness, the mountain of shame, the mountain of religious busyness. Dan dilihatnya kayak devotion, tapi nggak taunya tuh kita jadi lebih sibuk dengan logistiknya. Faith itu bukan hanya positive thinking, ya. It's not convincing kita tuh, oh asal aku beriman aku pasti itu. Faith itu rooted dengan kepercayaan karakternya Tuhan. Ya, jadi sebenarnya bukan urusan yang bisa kita bilang tuh asal aku positive thinking bakal itu. No, faith itu berarti itu aku percaya dengan Tuhan. Walaupun aku tahu aku nggak bakal bisa, aku percaya dia bisa. Gitu, aku percaya dia bisa. Ya, jadi kalau dibilang have faith, percayalah kepada Allah, have faith in God, itu kuncinya. Itu adalah foundation of the whole statement. Ini. Jadi kita sebagai murid dipanggil untuk membuat doa sebagai prioritas. Ya, jika kita ingin menghadapi tantangan pelayanan, melihat gunung-gunung dipindahkan, kekuatannya bukan terletak pada seberapa banyak kita meminta, tetapi pada kesetiaan Dia yang kita mintai. Ya, pohon ara tidak berbuah karena tidak memiliki kehidupan yang sejati. Bait suci tidak berbuah karena tidak memiliki doa yang sejati. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya dan kepada kita bahwa kehidupan yang Dia cari, buah yang Dia rindukan, tumbuh di tanah iman yang sejati dan doa yang sejati. Ya, kalau bisa saya undang musicians untuk bantu support ini. Kita mau konklusinya. Ini udah mau selesai kok. Ya. Yesus berjalan menuju pohon ara itu tuh karena ia lapar. Ini mulai semua dari karena ia lapar ya. Ia berjalan ke bait suci itu karena he's zealous. Ya. Saya susah untuk mentranslate kata-kata zealous karena keluarnya semangat. Tapi saya merasa it's not just semangat. I feel like kalau semangat itu kayak joy. Tapi zealous tuh kayaknya berapi. Kayak berapi gitu. Nah, he wanted his disciples to understand something yang mereka bakal bawa for the rest of their life. Ini pengajaran ini. Itu bahwa Yesus itu masih jalan dan dia masih mencari. Dia masih mencari dan dia menanyakan yang ia ajukan kepada setiap orang percaya ini adalah pertanyaan yang sama yang dia ajukan di setiap langkah yang dia ambil minggu itu di Yerusalem. Apakah ada buah di sini? Ya. Bukannya daun, bukannya performance of religion. Ya. Real fruit. Kita akan belajar som itu juga kita bayangkan batch som baru ya. Yang sudah dibilangin ya, it's not just religious practice kayak ritual, it's a relationship with God ya. Itu hubungan bersama Tuhan itu is different. Jadi itu adalah buah. The kind that comes from life a life that's genuinely rooted in faith. Kalau kita jalan dengan iman, itu buah akan grow naturally. Kalau kita berjalan bersama Dia. Jadi clear dari semua obstacle, barrier apapun yang meramaikan atau membuat kita jauh atau distracted daripada kita sama Tuhan. Ya. Asal kita surrender fully to prayer. Jadi the good news, dan ini is the grace of the gospel, itu Yesus bukannya hanya mengutuk terus dia pergi. Tapi dia cleanse, dia memperbaiki ya, dia clear, dia make a way. Pas dia membalikkan meja, dia nggak tahu itu, he's making room, dia membuat ruangan. Ya, making room. Untuk apa? Room untuk bangsa-bangsa. So kita lihat tadi kan semua orang Gentile yang misalnya mau dekat. Nah dibilang orang Gentile siapa? Ya semua kita di ruangan ini kita orang Gentile. Bayangin kalau kita bisa mau dekat sama Tuhan dibilang oh dipersulit kayak gitu. Bisa kita gimana gitu, sedih gitu ya. Nah untuk kita semua ini, he's making room for you and me. Untuk kita bisa mendekat kepada Dia. Ya, room untuk bangsa-bangsa, room for the seeking heart, room for you, room for me. Ya, jadi gunung apapun yang menghalangi kita dan kedekatan dengan Tuhan hari ini, kita tidak perlu memindahkannya dengan kekuatan diri kita sendiri ya. Yesus berkata, bicaralah kepada hal itu. Untuk berdoa dengan iman, untuk percaya bahwa Tuhan yang sama, yang membangkitkan diri dia di antara orang-orang mati, lebih dari mampu menyingkirkan setiap gunung yang berdiri di antara anak-anaknya dan hadiratnya. Jadi kalau ditanyain, do you have faith in yourself? No, not always, but do you have faith in God?
Yes, always. Ya. Dan itulah undangan dalam Markus 11. Ini firman itu, this is not condemnation ya. Not this is an invitation, it's a call ya. Kembalilah kepada dia, biarkan dia membersihkan pelataran hatimu. Berdoalah dengan iman dan hasilkan buah yang telah dia cari selama ini. God bless you all.